Sabri ini nurutin sama ibu aja. Lama ya kan bantu. Para ahli ulama dan juga tentunya wabil khusus pada Profesor Kudus yang hadir, kemudian juga Irjen Pol Purnawirawan Ismawan, Irjen Pol Purnawirawan Maulani, dan yang saya hormati, Bapak Ibu saudara sekalian sebagai bangsa. Sebenarnya suara saya hari ini lagi nggak baik, lagi hampir hilang. Tapi saya takut banget kalau nggak datang ke mana-mana. Karena suara beliau ini biasanya lebih kencang daripada yang diperkirakan oleh siapa saja. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini izinkan saya sebelum menyampaikan sesuatu, saya berpantun juga. Karena ketua panitia tadi pantunnya semua. Kroket kentang, kue talam. Dimakan sate sebelah bendungan. Saya datang untuk sawah pada Bang Sabri beserta seluruh undangan. Saudara sekalian, izinkan saya agak sedikit panjang bercerita dan juga menyampaikan apa yang perlu dilakukan dan kami lakukan. Saya sebenarnya mengenal Bang Sabri sudah lama. Beliau pemain lapangan 98, beliau bermain di utara, saya dengan Almarhum Taufik bermain di selatan dengan Adi Firmansyah. Kebetulan saya waktu di mahasiswa, saya ketua dewan mahasiswa di sini. Hadirin sekalian, sedikit saya ingin bercerita bahwa saya orang yang sama sekali tidak pernah melobi, meminta jabatan, mengharapkan jabatan dari siapapun. Termasuk saya ketika menjadi wakil sekjen, menjadi sekjen partai, menjadi sekretaris Presiden Megawati, menjadi pimpinan DPR, menjadi menteri 2 kali di era Pak Jokowi. Demi Allah, saya tidak pernah melobi siapapun atau meminta. Yang selalu saya lakukan adalah bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Termasuk ketika maju menjadi gubernur Jakarta ini. 3 hari saya menolak dan saya berantem dengan Ibu Mega. Karena saya tidak pernah berantem dengan beliau. Saya adalah orang yang taat waktu dengan pemimpin. Dan saya sangat hormat loyal pada Ibu Mega. Saya tidak pernah dan tidak mau diwawancara oleh teman-teman media. Makanya kalau orang kemudian merasa bahwa tidak mengenal saya pada generasi anak muda sekarang, Gen Z, dan mungkin beberapa milenial, karena saya memang tidak pernah tampil. Berbeda ketika dulu menjadi sekretaris Presiden Megawati, menjadi wakil sekjen, menjadi sekjen partai, bahkan menjadi pimpinan DPR. Hampir tiap hari saya ada di ruang publik. Hampir tiap hari. Tetapi saya ini fighter. Saya seperti Bang Sabri. Keluarga saya juga sangat sederhana. Saya 7 bersaudara, anaknya guru, sehingga kami biasa bekerja keras untuk meraih sesuatu. Bang Sabri dan Ibu yang saya hormati, kenapa kemudian saya menerima ini? Saya lihat ini sebagai bagian dari amanah yang sudah tidak bisa saya hindari. Saya sudah menolak, saya mengatakan terbuka, saya tidak mau. Bahkan saya mengatakan udah Mbak, lebih putuskan siapa aja, mau Mas Anies, Ahok, ataupun Bang Ratno, saya bertanggung jawab untuk memenangkan. Beliau tetap meminta saya untuk maju, dan saya sudah mendaftar, saya maju. Begitu saya maju, begitu saya sudah mengikrarkan diri untuk maju, tidak ada kata mundur bersama. Dan saya selalu maka kalau dilihat, begitu saya maju adalah orang yang pertama kali mendaftar, orang yang pertama kali tes kesehatan, yang pertama kali menyampaikan program visi misi, yang pertama kali mengumumkan tim pemenangan calon pemimpin. Dan kemarin kami sudah rapat untuk memenangkan itu. Dengan demikian, semua orang sekarang menuduh kepada kami bahwa seakan-akan saya sudah mempersiapkan diri terlalu lama. Sebenarnya bukan itu. Saya terima dengan itu.
Rawamangun tidak turun gunung, naik gunung yang tinggi sekali. Karena saya disurvei juga nol, pasti nol. Gimana mau disurvei? Wajahnya tidak pernah muncul. Tetapi pada hari ini, yang membingungkan pada hari ini, ada rilis surveinya LSI yang dimonitor oleh Jayadi. Tiba-tiba saya sudah nomor 28,4%. Dalam satu minggu. Dan ini survei dilakukan pada tanggal 6 September. Jadi baru 6 hari setelah pendaftaran. Padahal saya berkeliling door to door hampir setiap waktu. Karena saya nggak mau kalah. Saya berroyong, tetapi saya tidak mau membebani. Karena saya ingin apa yang pertanyaan tadi tidak perlu saya jawab, pasti ada salahnya. Karena saya sudah bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, saya termasuk orang yang dari sejak muda mencari seorang pemimpin. Saya memberikan suatu apresiasi kepada Mas Pram karena beliau ini seorang yang jujur. Dan saya sekali lagi mengatakan tidak boleh kotak kosong. Ini kelemahan bangsa kita. Membenci tidak boleh. Mari kita bangun bangsa ini dengan pemimpin yang benar dan berakhlak. Mas Pram, tadi kan disampaikan juga tuh terkait dengan banyaknya KLM yang mondar-mandir di Jakarta Utara dan menyebabkan kecelakaan gitu. Nah, Mas Pram sendiri bisa berjanji nggak sih? Ya tentunya saya akan mempelajari secara lebih mendetail dan kemudian harus ada solusinya. Tidak bisa dari dulu tetap seperti ini. Harus ada penyelesaian dan saya berani untuk menyelesaikan itu. Mas Pram tadi minta menyampaikan hasil survei LSI itu, berarti Mas Pram tetap tidak mempermasalahkan hasil 20% itu? Kan saya memulai dari 0%. Baru seminggu belum ada sudah 28,4%. Artinya apa? Publik memberikan dukungan yang luar biasa. Saya sendiri memperkirakan saya mungkin masih belasan. Ternyata sudah 28,4%. Dan saya berterima kasih. Berarti apa yang saya lakukan dalam bersosialisasi ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Itu ada strategi untuk mengerek elektabilitas nggak Mas Pram? Kan baru seminggu, ini masih 2 bulan lebih. Apalagi nanti belum kemudian debat dan sebagainya. Dan saya merasa yang paling utama adalah bagaimana setiap saya datang ke warga, terutama di grassroots, mereka itu memberikan dukungan dari mata-mata yang wajah dan sinar matanya yang benar-benar ingin memberikan dukungan dengan baik. Sehingga dengan demikian saya tambah optimis. Ini aja dengan baru seminggu udah 28,4. Saya yakin minggu depan akan beda lagi. Mas Pram, tadi kan Bang Sabri juga di sambutan nitip timnya dimasukin ke tim Mas Pram. Oh pasti kami masukkan. Pak Pram, tadi di survei LSI juga terlihat ada pengaruh kalau misalnya Pak Pram didukung oleh Pak Anies, apakah akan melakukan pendekatan secara khusus dengan Pak Anies? Jadi secara alamiah gagasan pikiran Mas Anies sebenarnya dengan saya tidak berbeda. Kita benar-benar berkeyakinan bahwa yang paling utama kita selesaikan itu kaum miskin kota, orang yang terpinggirkan, orang yang selama ini terzolimi, fasilitas lebih gampang, itu yang akan kami lakukan. Sehingga nggak beda apa yang diimpikan, dicita-citakan. Nah mengenai fisik, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang dulu membantu Mas Anies, seperti tadi doanya aja tentang Mas Anies, tiba-tiba kemudian diinikan kepada saya. Itu kan bagian dari dinamika politik yang ada. Mas, tadi kan Mas Pram juga menyampaikan dalam sambutan terkait dengan narkoba ya Mas ya di Jakarta. Nah, saat ini kan di Jakarta kan banyak kampung-kampung narkoba. Kalau Mas Pram sendiri gimana nih? Makanya tindakan preventif itu harus ada. Kalau kemudian kita pasang CCTV di tiap RT RW, minimal ini menjadi tindakan preventif bagi orang yang mau menggunakan. Dan kalau ini kemudian kita bisa sambungkan dari rumah ke rumah, saya yakin juga akan mengurangi. Jadi apapun yang dilakukan untuk melakukan pencegahan itu perlu dilakukan. Mas, tadi dari aliansi mahasiswa kan lebih menekankan meningkatkan SDM ketimbang infrastruktur. Dari Mas sendiri gimana? Ya apa yang saya lakukan door to door kan sejalan banget. Saya tidak bicara tentang hal yang bersifat fisik, tetapi lebih bersifat bagaimana membangun karakter, memperbaiki kesehatan, dan apa yang ada di masyarakat. Itulah yang akan kami selesaikan. Dari kecil-kecil yang ada di bawah. Ya. Mas Pram, tadi timnya Bang Sabri porsinya akan seperti apa nanti di timnya Mas Pram? Ya itu nanti tim dengan tim. Ya. Itu easy going. Kenapa? Besok mau ketemu Pak SBY informasinya.
Ya pokoknya besok mau ketemu mantan gubernur dan ketemu tokoh ya. Makasih.